Halo, balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker, di mana setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini gue balik lagi bersama Raja yang mau bercerita tentang pengalamannya masa kecil lagi, bertemu dengan sosok yang memiliki nama yang meminta pertolongan ke Raja. Seperti apa ceritanya? Ayo kita dengerin. Raja, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya. Iya, sehat? Alhamdulillah. Mas, Alhamdulillah sama sehat. Jadi gimana aja tentang sosok yang sebelumnya kan kita, lu pernah sharing tentang cerita Susan, oke. ya Susan yang nemenin lu pada waktu lu masih kecil, dibawa lu ke flashback ke kejadian yang dialami. Iya. Nah sekarang siapa sosok yang akan menceritakan? Oke. Sebelumnya saya bilang dulu ya, karena seseorang itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Betul. Dan untungnya, bukan untungnya sih. Saya memiliki salah satu bakat yang pertama kali saya bilang, bakat itu saya bisa mengetahui gitu ya. Dari alam yang berbeda. Tentang salah satunya yang saya ingat banget gitu ya. Soalnya ini yang pertama kali saya ingat banget gitu. Ini sosok si Andi ini sebelum si Susan, jauh sebelum si Susan. Oh, sebelum si cerita Susan tuh ada si Andi ini. Iya, si Andi ini. Oke. Karena pas itu kalau si Susan ini kan sekitar saya mau SD SMP kan. SD mana SMP ya? Iya. SD atau SMP. Iya. Oke. Nah kalau ini saya masih SD, benar masih SD gitu ya. Oke. Saat waktu itu, oke saya masuk ceritanya ya, Iya. ceritanya. Jadi waktu itu ada deh kalau misalnya di rumah, di sekitaran rumah itu ada kayak perkumpulan RT RW kan. Nah itu kayak jalan-jalan tuh RT RW itu kayak satu kelurahan lah, jalan-jalan ke sebuah tempat wisata yang ada di Bogor. Kalau nggak salah namanya Bukit Matahari. Oke, puncak ya? Iya, Bukit Matahari ya. Tapi saya nggak tahu juga ya kejadian nanti selanjutnya itu apakah benar Bukit Matahari atau bukan gitu ya. Jadi waktu itu saya ikut nih sama orang tua saya yaitu adik, nyokap, mama, dan juga adik saya satu lagi gitu ya. Oke. Nah di situ saya dari awal tuh udah nyampe kayaknya nggak enak gitu, badan kayak nggak enak. Emang udah lemas aja gitu ya, emang udah ada bete juga gitu ya. Karena rame gitu, saya kan nggak suka kalau suka rame, tempat rame gitu ya. Dan setelah itu diajakin berenang kan gitu, jadi itu ada kolam renangnya lah, kolam renang gitu. Di kolam renang itu saya mau berenang sama adik saya, nyokap ikut kan, otomatis kan ngejagain adik-adik kan, saya jagain barang di situ. Nah di situ masuk pintu apa namanya, kalau di wahana wisata gitu kan udah masuk kayak gapura gitu. Iya. Kan? Nah di situ tuh kayak saya udah males aja gitu, bawaannya udah males aja. Pas saya udah ngejagain barang, ada yang pada berenang kan, ditanya mau berenang enggak dulu gitu ya, capek aja gitu, pengen makan aja kesini gitu. Nah pas udah pada berenang itu tetangga saya kan satu kelurahan gitu ya, tetangga saya itu kayak ngeliatnya tuh pucet banget gitu, pucet banget karena itu emang sebelumnya saya bilang belum makan gitu kan. Oke dikasih makan tuh, habis itu dibeli makan sama nyokap sama mama. Pas sudah dibeliin makan tetep aja gitu, kira wah capean nih mungkin ya, istirahat udah tuh, udah istirahat kayak ya udah rebah-rebahan lah kayak gitu. Tapi sesampainya di rumah kayak masih berat lagi tuh badan gitu. Ini udah pulang ya dari itu, soalnya nggak nginep Di tempat itu? Iya. Oh, tektok. Iya, jadi itu berangkat pagi, pulang sore atau pulang malam, pulang siang? iya, jadi itu nggak nginep, jadi itu langsung ya kayak namanya juga apa sih perjalanan one trip gitu ya. Nah udah tuh pas udah nyampe rumah kayak badanku masih nggak enak juga gitu ya. Udah istirahat di kamar lah gitu ya karena nyokap sama mama, jadi tidur di kamar.
Itu kan otomatis kan kalau itu kan nyampainya sore ya. Pas nyampainya sore itu udah tidur sampai malam kan. Nah itu tuh nggak tahu saya dibawa mas. Gimana gimana? Ada yang ikut. Oh. Kenapa saya berat itu? Karena ada yang ikut. Ada yang nempel. Iya, ibaratnya ada yang Iya. nempel ya. Kalau saya bilang ada yang ikut gitu. Karena tipikal bakat saya itu ngebawa mas, ikut. Jadi dalam artian kayak, wah ada yang ikut nih gitu kan. Pas saya mimpi itu, jadi itu kan kalau itu pasti mimpi kan. Iya. Nah dalam mimpi itu, saya dikasih tahu nih, dikasih tahu cara dia meninggal. Terus kenapa dia masukin mimpi saya gitu kan, dan apa maunya gitu. Ternyata ini sudah dimimpiin dan sosoknya itu sosok pocong. Oke, yang Lollipop gitu ya, Iya. lollipop putih. Jadi itu pocong ini ya namanya orang, bukan orang sih, suatu makhluk gitu ya. Iya. Gak tahu makhluk atau apa ya, dia memiliki nama dan namanya ini Andi. Oke, main si Andi. Dan kenapa dia pengen, benar tuh dia masuk mimpi saya, dia pengen menceritakan gitu. Dia tuh kangen sama adiknya dan adiknya juga kangen gitu sama dia. Karena apa saya bisa tahu dia punya adik? Jadi itu saya ditunjukin. Dia nunjukin ke saya. Itu dia meninggalnya karena ditabrak truk kuning apa namanya? Fuso. Oke, Jadi itu dia di daerah? enggak. Pokoknya di daerah Bogor itu deh. Oh, di tempat situ. Iya, di daerah situ. Iya, oke. Saya nggak tahu juga, saya nggak namanya juga anak kecil ya, nggak tahu nama jalan, nggak tahu. Pokoknya dia dibawa flashback ke tempat TKP gitu aja. Iya, Jadi nggak tahu itu di mana. Iya, jadi tuh dia keluar dari tempat rumahnya gitu ya, dari gang rumahnya atau dari mana gitu. Dia tuh perjalanan tuh langsung naik gitu. Oke. Langsung naik. Jadi tuh ada truk Fuso. Truk Fuso ini pas dia belok gini langsung mantep, soalnya itu kan turunan. Adu banteng. Iya, turunan. Itu dia langsung kelindes. Langsung kelindes gitu. Itu saya ngeliat sendiri loh. Cara dia meninggalnya tuh gimana gitu. Meninggalnya tuh kayak gitu gitu. Ih, parah banget gitu kan. Nah, di situ tuh dia kayak dalam keadaan kangen gitu sama adiknya. Adiknya juga kangen sama dia. Pokoknya sayang banget. Nah, di situ kenapa saya bisa tahu namanya Andi? Karena tuh dia langsung nunjukin ke rumahnya dia. Rumahnya dia, saya ngeliat adiknya itu. Terus di gambar adiknya itu ada tulisan kangen sama Kak Andi. Dan saya tahu namanya itu jadi Andi. Jadi itu dia ini adik kandung. Oke. Nah, kenapa dia pimpin saya gitu? Nah, itu dia juga rindu. Jadi pengen ngasih tahu kalau gue juga kangen sama adik gue. Tolong sampaikan dong gitu. Ya karena saya masih umur. Masih kecil, masih SD. Iya, saya masih umur, masih kecil gitu. Saya nggak bisa apa-apa dong ya kan. Di situ saya langsung bangun. Pas bangun itu saya keringet dingin seadanya. Dalam artian seadanya ya namanya orang dimimpiin kayak gitu ya. Orang meninggal gitu. Orang meninggal kita melihat dia meninggal, wih. Gitu kan, itu mukanya hancur mas. Dalam keadaan pocong itu apa? Dalam keadaan masih meninggal? Pas meninggal itu. Oke. Kelindes ya. Serem banget kan kalau kelindes itu. Ih, saya langsung keringet dingin tuh, saya bangun nih. Keringet dingin itu mas, bener-bener keringet dingin. Keringet dingin gitu kan. Kalau inget ya, itu saya keluar dari kamar dalam keadaan keringet dingin gitu ya. Soalnya kan saya tidur sendiri ya. Waktu saya tidur sendiri. Saya keluar ke depan ke teras gitu karena nyokap bokap masih masih di depan lah, masih nonton TV. Saya ke depan, saya cerita tuh saudaranya. Itu setelah saya cerita, selesai ke nyokapnya, itu si Andi ini, si pocong ini keluar dari kamar saya. Lompat dia langsung ke kamar mandi. Kamar mandi saya tuh paling ujung pokoknya kamar saya. Jadi kalau dulu tuh rumah saya tuh lurus lorong kamar mandi. Gitu, depan teras. Iya. Nah, setelah itu dia keluar dari kamar mandi. Langsung bilang Keluar dari kamar mandi. Keluar dari kamar ke kamar mandi itu saya langsung cerita ke nyokap. Itu keluar mah dari kamar gitu.
udah tidur sini, tidur di teras aja dulu, ntar dipindahin gitu. Jangan, bukan di teras kali, di depan, di halaman, di ini, di ruang tamu Oh kali. iya, ruang tamu. Kalau di teras Depan ya? di depan, Iya, itu dikunciin. sorry, diusir. Di depan, di ruang tamu. Di ruang tamu, nah di ruang tamu itu kita, saya tuh cerita nih ke nyokap sama bokap itu, udah jangan tidur kamar dulu, nanti mau di apa namanya, Bersihin lah. mau dibersihin lah ibaratnya gitu ya, mau disolatin atau nggak gimana gitu ya. Nah di situ saya cerita dong ke nyokap, ini gimana gitu, kan nanti dimimpin lagi kan, namanya kecil kan, namanya skeptis ya, jadi takut tidur lagi kan, saya jadi takut lagi tidur gitu, karena takut dimimpin lagi. Setelah itu udah nggak apa-apa, nanti ada mama kok di sini gitu kan. Ya udah gitu. Nah nggak tahu kenapa saya capek gitu, tetap tidur, saya jadi tetap tidur. Nah setelah itu pas udah rada-rada gede gitu ya, nggak rada gede gitu ya, jadi tuh pas sebelum si Andi ini keluar gitu, coba bilang dalam hati ke nyokap, coba bilang dalam hati, maaf nggak bisa membantu soalnya masih kecil gitu, saya masih kecil dan nggak bisa membantu karena mungkin dari jarak dan tempatnya si adiknya Andi ini nggak mungkin ditempuh gitu ya. Keadaan iya. Oh di situ, nah di situ baru dia keluar. Karena ya udahlah gitu ya. Nggak mungkin dong dia tetap neror gitu kan. Nah setelah saya gede gitu ya, saya baru sadar ternyata saya punya bakat, dan ternyata tuh bakatnya itu baru saya sadar setelah cerita si Susan ini gitu. Setelah udah Andi, Susan, dan mungkin ada beberapa lagi yang saya nanti akan saya ceritakan gitu ya, terus saya ingat lagi gitu. Nah disitu saya ternyata bakat buat mengajak sesuatu dari alam sebelah gitu ya, nempel gitu, biar mereka tuh minta tolong gitu, mereka minta tolong kayak tolongin dong gitu, tolongin gitu. Ya kan nggak selamanya orang bisa menolong gitu ya, selamanya membantu gitu ya. Mungkin kita akan tetap mempertanyakan atau enggak, tetap gimana ya, ngasih tahu kalau kita nggak bisa tetap bantu gitu, karena suatu keterbatasan bener. Jadi ya gitu sih cerita yang saya mau ceritain ke Mas Randi dan teman-teman di Tapak Misteri Backpacker. Jadi si sosok Andi ini dia itu yang pengen gue tanyain, waktu dia datang ke komputer dalam bentuk pocong itu gimana? Maksudnya penampilannya apa, lusuh, baju pocongannya kotor atau gimana? Nah, itu atau wajahnya seperti apa? Itu saya ingat banget ya, dalam mimpi saya, itu saya bangun, itu saya nggak tahu masih ada sekitar di kamar, mungkin di kamar saya gitu ya. Saya tuh keluar kamar tuh nggak lari mas, jalan, jalan gitu. Nah itu saya ngeliat di atas teman saya kayak ada yang gitu dulu, dan itu matanya merah gitu mas, pocong gimana sih? Ya, oke. Tapi maksud gua apakah dia bajunya, apakah kain kafannya apakah kotor tanah atau? Nah setelah dia keluar itu si Andi ini itu kain kafan ya? Iya. Kain kafan itu dia langsung keadaan tuh kotor mas. Kotor tanah? Kotor tanah itu kayak saya ngeliat berantakan tanahnya, tapi nggak ada. Setelah saya samperin kayak nggak ada gitu, disamperin gue sama nyokap saya juga nggak ada tanah, tapi saya ngeliat tanahnya itu jatuh-jatuhan. Itu kayak masih fresh banget gitu deh, dalam keadaan tinggal tuh kayak kemarin pasti fresh gitu. Setelah saya ke kubur ya? Iya, Bukit Matahari itu kayak masih, dia kan belum lama dikubur gitu. Soalnya kayak saya juga masih ada darah-darahnya. Apa namanya? Tapi matanya merah nyala atau merah gimana Jet? Merah darah gitu. Merah darah. Oke. Itu serem banget kan. Kayak terus kayak yang digambarin di film-film horor. Kalau di film horor kan, film horor saya nggak pernah nonton film pocong, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu film pocong kayak gimana gitu ya. Mungkin lihat poster kayak gitu kan. Iya. Kayak apa sih, kayak pocong imun gitu kan ya kan? Iya, ada deh yang ini bentuknya. Itu kayak gimana gitu ya? Itu keingetan banget mas. Jadi muka gitu ya.
ininya udah kayak ada jahit-jahitannya kayak hancur gitu ya, hancur, terus matanya merah darah gitu, merah darah bukan merah nyala ya, merah darah gitu. Terus tanah, ada tanahnya dalam keadaan gimana sih? Eh, dia hitam, udah hitam, itu hitam terus merah gitu. Iya, iya, iya. Ada codet-codetnya gitu lah. Oke. Kelihatan banget gitu. Nah, terus tanah gitu, dan kelihatan banget deh pokoknya masih ada tanah-tanahnya itu, masih nyentreng banget, tanah-tanah merah gitu, tanah baru masih basah lah ibaratnya. Oke. Berarti gitu ya sosok yang lo lihat dan Iya. dan sosok yang keluar dari kamar lo maupun yang tadi di atas lemari lo itu si sosok yang datang ke kamar Iya, lo, si Andi. itu si Andi. Si Andi itu saya ingat banget namanya Andi, karena tuh kenapa saya masih ingat sampai sekarang namanya, ya itu dikasih tahu dari gambaran adiknya. Adanya namanya siapa lo tahu? Adiknya saya nggak tahu karena Tapi dikasih lihat mukanya. kasih lihat. Oh. Jadi ya Adanya udah gede atau masih kecil. Oh, oke. Masih kecil lah. Oke. Ya seumuran TK mau SD lah, ya 6 7 lah, 6 7 tahun. Nah tapi Andinya itu sosoknya sudah dewasa, sudah anak SMA atau SMA baru lulus. oh Kayak ya SMA baru lulus 18 19 lah. oke. 18 19 20 lah, seumuran segitu gitu. Soalnya dia tuh kayak baru punya motor gitu. Dan motornya itu kalau nggak salah Vega R apa gitu? R gitu ya, warna hitam. Itu dia naik. Wah itu kelihatan banget mas tabrakannya. Pelakannya kelihatan banget. Gitu. Oke. Jadi ya memang benar sih yang itu kalau apa namanya kalau bakat yang dipunya tiap orang dalam hal-hal astral atau dalam hal dunia seperti itu memang beda-beda. Ada yang bisa berkomunikasi secara langsung, ada yang tadi kayak lo nempel datang dalam mimpi. Terus ya masih banyak lagi sih ininya yang bakat-bakat yang lain gitu, yang ada yang bisa jadi mediator gitu, yang bisa dimasukin, ada yang bisa melihat, ada yang bisa mendengar aja, betul, ada yang cuma bisa merasakan yang paling ya oke, cukup menarik juga ya teman-teman ya dengar cerita si sosok si Andi ini. Thank you banget Raja udah mau cerita tentang si sosok si Andi ini yang datang ke mimpi lo waktu lo masih kecil dan menceritakan gimana dia wafat dan apa yang ingin dia sampaikan gitu. Jadi teman-teman buat yang penasaran siapa lagi yang mau diceritain sama Raja lewat pengalamannya dan kemampuannya dia sewaktu masih kecil, gue nggak tahu sekarang masih ada aja kira-kira. Siapa nih si Andinya? Enggak, elunya. Bakatnya. Ya kalau mungkin masih kali ya. Mungkin masih. Soalnya itu secara tidak sengaja gitu. Oke. Nggak bisa gue sengaja. Nggak ngasah ya. Enggak, tapi kalau misalnya aura gitu ya. Oke. Kalau aura nih, oh di sini letaknya gitu. Itu udah berasa. Iya. Gitu. Dia merasakan. Iya, merasakan. Tapi kalau misalnya mereka sudah pengen tahu lebih lanjut gitu tentang gua atau nggak pengen minta tolong gitu, itu langsung masuk mas. Langsung masuk ke bawah. Oh, ternyata kayak gini meninggal, terus apa maksud dia ngasih tahu gitu ya. Oke. Teman-teman saksikan channel Tapak Misteri Backpacker selanjutnya. Nanti ada cerita-cerita seru apa lagi dari Raja. Sampai jumpa. Dadah.